So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Vivo V25i, seri V affordable-nya dari Vivo. Sebelumnya Vivo udah nge-launching V25 sama V25 Pro. V25i ini itu baru nyusul ya di awal bulan Oktober ini sekaligus jadi pelengkap seri V mereka. Meski ini seri paling rendah dari V series mereka, untungnya Vivo tuh tetap nggak ngurangin kualitas dari kameranya ya. Vivo V25i ini itu dibekali dengan setup 3 kamera. Pertama ada 64 megapiksel OIS night kamera, terus ada 2 megapiksel bokeh kamera dan 2 megapiksel super makro kamera. Sedangkan kalau yang di bagian depan ini ada 32 megapiksel front kamera. Buat hasilnya ini cakep, persis kayak V25 5G yang harganya 5,9 juta, cuma emang di sini nggak ada lensa ultra wide kayak di V25 5G. Dynamic range-nya ini lumayan luas, detail gambarnya bagus, dan saturasinya ini udah pas. Overall ya buat kelas harganya ini udah lumayan bagus lah. Oh ya, ada juga vlog movie dan dual view video di HP ini yang bikin tampilan video jadi lebih menarik dan unik banget buat diupload ke sosial media. Oke, ini adalah contoh perekaman video dari Vivo V25i dan ini direkam pakai resolusi 1080p 30 fps. Bisa kalian lihat ini hasilnya stabil banget ya. Perpaduan dari OIS di kameranya plus EIS ini ngebantu banget buat hasilnya jadi lebih stabil. Oke, sekarang kita mau balik dan sekarang kita mau coba ajak lari nih buat ngetes kestabilannya kayak seberapa oke sih. Oke, kita lari. Oke, kurang lebih kayak gitu. Oke, ini yang 60 fps. Sayangnya kalau di 60 fps ini EIS-nya nggak bisa diaktifin ya. Jadi ini cuma bergantung sama OIS-nya aja. Hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian? Aku lihat di preview sih agak berguncang ya. Cuma nggak tahu nanti hasil jadinya apakah bakal dipoles lagi atau enggak. Oke, ini contoh perekaman kamera depannya. Ini lagi di luar ruangan, pinggir jalan, banyak angin juga. Apakah suaranya masih bisa kedengaran atau enggak? Kalian coba komen. Ini kalau tanganku lurus, dipanjangin, dan ini kalau misal lagi megang santai. Ya masih masuk framing, masih oke lah. Buat dynamic range, oke. Kayaknya Vivo fokusin ke muka ya. Meskipun aku pakai masker, tapi mereka masih bisa ngedetect. Jadi muka kita masih kelihatan dengan jelas. Meskipun bagian belakang harus dikorbanin jadi putih gitu. Cakep sih ini. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Yo. Selain kamera, kapasitas storage di smartphone ini juga masih juara. Vivo V25i ini dibekali dengan 8GB plus 8GB extended RAM. RAM 8GB buat yang suka multitasking ini jelas mendukung banget. Adanya fitur extended RAM 3.0 dari Vivo juga lumayan kerasa karena ini tuh bisa ngebantu kinerja RAM utamanya ya. Oh ya, by default ini udah langsung aktif. Jadi kalau kalian ngerasa nggak butuh bisa matiin aja fitur yang satu ini. Soalnya ini juga ngambil dari ROM HP ini. Sebenarnya aktifin aja nggak apa-apa, soalnya ROM di HP ini juga udah termasuk gede, di 256GB. Ada juga yang 128GB kalau kalian ngerasa 256GB itu terlalu gede. Kalau kalian ngerasa kurang, Vivo juga ngasih slot micro SD up to 1TB.
Buat dayanya ini juga masih sama kayak di V25 5G, di mana baterainya ini 4500 mAh yang buat nonton YouTube selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 6%. Main sosmed selama 1 jam baterainya berkurang sebanyak 8%, dan mainin game berat kayak Genshin Impact selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 22%. Buat kecepatan ngecasnya ini ada di 44 watt flash charge yang buat dipakai ngecas selama 30 menit ini bisa ngisi sebanyak 58%. Vivo V25e ini itu juga udah support NFC multifunctions ya, yang NFC-nya ini nggak cuma bisa buat cek atau top up e-money aja, tapi bisa buat dipakai banyak hal kayak transfer data, copy kartu akses, dan lain sebagainya. Nah, lanjut untuk performanya nih yang ngebedain seri V25e dan V25 5G. Di V25e ini itu Vivo pakai Helio G99, chipset baru yang track recordnya udah termasuk bagus ya kalau kita lihat dari generasi-generasi sebelumnya. Helio G99 ini diklaim lebih hemat daya, lebih kencang juga pastinya karena udah punya fabrikasi 6 nanometer dibanding pendahulunya yang masih 12 nanometer. Buat dipakai harian mah nggak usah diraguin lagi, ini udah enak dan nyaman banget buat dipakai kebutuhan sehari-hari. Buat main game ini juga masih lumayan ngacir. Mobile Legends ini kita bisa dapetin settingan high dan refresh rate-nya ada di set ke high juga. Selama ngetes ini enak dan bener-bener lancar ya buat dipakai. Performanya juga termasuk stabil, jadinya buat dipakai game yang satu ini udah approve banget. Terus lanjut kalau buat PUBG Mobile ini settingan yang didapat ada di Smooth Ultra, Balance Ultra, sampai HD High. Selama ngetes FPS yang didapat ini udah lumayan stabil di settingan yang kita pilih. Gyroscope di sini juga aman, jadinya udah enak lah buat dipakai. Kalau buat Genshin Impact di settingan lowestnya FPS yang didapat ini ada di kisaran 40-45 fps. FPS kadang-kadang drop ya, cuma itu jarang banget dan buat dipakai di rentang waktu yang lama hitungannya ini masih enak. Di sini didukung juga ya dengan MediaTek Hyper Engine 2.0 Lite, game engine yang ngebuat performanya dari MediaTek Helio G99 ini tetap stabil nih ketika dipakai. Plus di sini ada juga Game Boost Mode yang bisa ngoptimalin gaming experience-nya. Untuk sistem operasi Vivo V25e ini tuh dibekali dengan FunTouch OS 12 berbasis Android 12 yang tampilannya cakep dengan berbagai widget yang tersedia. Buat layar juga Vivo V25e ini juga bener-bener cakep. Panelnya ini AMOLED, resolusinya Full HD+, dan punya luas layar yang ada di 6,44 inci. Buat refresh rate Vivo V25e ini ada di 90Hz, jadinya buat dipakai scrolling-scrolling udah berasa smooth. Buat touch sampling rate juga bisa sampai 300Hz. Selain mulus, ini juga bener-bener responsif ya. Kalau buat desain, Vivo V25e ini itu pakai flat frame design yang punya desain minimalis. Untuk varian warna ini ada dua, Diamond Black kayak yang kita bahas sekarang ini, terus ada yang satunya lagi itu Sunrise Gold yang bisa berubah warna kalau kena sinar UV dengan finishing flow rate AG matte. Untuk proteksinya sendiri ini HP tuh punya sertifikasi IP54 Dustproof and Splashproof. Selain itu, Vivo juga ngeklaim kalau smartphone ini tahan di berbagai situasi dengan adanya berbagai tes yang udah mereka lakuin. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye!